Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, kera iblis memegang tongkat di tangan kanannya, tangan kirinya tiba-tiba terbuka, dan dia memegang Sun Chen di telapak tangannya seperti kilat. Di telapak tangannya, ada kegelapan di depan mata Sun Chen. Kemudian, dia merasakan telapak raksasa kera iblis pembantai surga menyusut, menekan ke arahnya. Jangan bunuh aku. Kaca, kaca. Sun Chen berteriak, kedua tulang bahunya dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga. Dia memohon belas kasihan di mulutnya, tetapi dia sangat tidak mau di hatinya, dan dia muntah darah karena depresi. Peringkat 10 di alam hukuman, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan kultivator tingkat 11 di alam hukuman. Jika itu normal, akan mudah untuk membunuh monster ini. Tapi sekarang, dia bahkan tidak membunuh Tan Yun yang merupakan alam hukuman tingkat pertama, tetapi dia juga dipegang di telapak tangannya oleh monster yang belum menjadi binatang peri ini. Aku harus hidup, dan kemudian membalas dendam. Sun Chen merenungkan ini, dan kemudian memohon belas kasihan. Tan Yun, jangan biarkan dia membunuhku. Selama kamu tidak membunuhku, Sun Chen-ku akan bersedia menjadi banteng dan kuda di masa depan. Dan juga, aku terpaksa membunuhmu, dan itu diperintahkan oleh Miao Jincheng. Jika kami tidak membunuhmu, Miao Jincheng tidak akan membiarkan aku pergi. Aku mohon jangan biarkan itu membunuhku, aku mohon, ucap dari Sun Chen. Tan Yun yang berbaring di tanah, menutup telinga. Setelah istirahat sejenak, setelah memulihkan beberapa kekuatan, dia mengorbankan ruang peri ruang waktu biji sesawi terbaik dalam satu pikiran. Kemudian Tan Yun menahan rasa sakit yang parah dan berdiri, dia bangkit, dengan gemetar memasuki lantai pertama Istana Abadi. Kemudian, Tan Yun menutup pintu aula dan duduk bersila untuk memulihkan lukanya. Sejauh ini, dia belum memberitahu para istri di lantai 3 Istana Abadi tentang cederanya. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit dan penderitaan di hatinya, dia dapat menanggungnya, dan dia tidak akan membiarkan ketujuh istri tahu. Dia tahu bahwa 7 putrinya akan merasa lebih sakit hati ketika mereka melihat penampilannya saat ini. Tan Yun menghabiskan 5 hari di lantai pertama aula abadi, lengannya yang hilang telah tumbuh kembali, dan tulang rusuk yang patah di dadanya telah kembali normal. 5 hari telah berlalu di aula abadi, dan hanya kurang dari 1 saat telah berlalu di dunia luar. Tan Yun yang sedang duduk bersila, bangkit, memikirkan pertarungan sebelumnya, dengan beberapa ketakutan yang tersisa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, setelah roh pedang primordial 11 atribut saya bangun, saya akan melemparkan formasi pedang pembantaian primordial. Pada saat itu, formasi pedang pembantaian primordial akan menghasilkan kekuatan magis yang lebih kuat daripada Abyss of Death dan Tide of Space. Jika saya bertemu orang kuat seperti Sun Chen lagi pada waktu itu, saya dapat dengan mudah membunuhnya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun membuka aula abadi, melangkah keluar, dan membawa aula abadi ke telinganya, dan lalu meletakkan 11 pegangan Hongmeng ke telinganya. Pedang ilahi dikumpulkan ke dalam kolam roh, membiarkan pedang ilahi melahap kekuatan abadi di kolam roh mereka sendiri, menantikan kebangkitan awal roh artefak. Kera tua, kembalilah untuk mundur dan berlatih, ucap perintah Tan Yun. Bawahan patuh, ucap kera iblis pembantai surga melemparkan Sun Chen di telapak tangan kirinya ke lembah, lalu kera iblis berubah menjadi cahaya hitam, dan menembus ruang peri ruang waktu biji sesawi di telinga Tan Yun. Retak. Tan Yun menginjak lutut kiri Sun Chen, bukankah kamu sangat sombong, tidakkah kamu ingin membunuhku, ucap Tan Yun. Jangan bunuh aku, tolong, aku benar-benar tidak ingin mati, ucap Sun Chen. Kaca, Tan Yun mencibir dan memukul kaki kanan Sun Chen dengan satu kaki. Kamu tidak ingin mati, haha, ketika kamu membawa seseorang untuk membunuhku, apakah kamu pernah bertanya padaku apakah aku ingin mati, ucap Tan Yun. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Sun Chen, jadi dia melemparkan mata ilahi Hongmeng, matanya berkedip dengan cahaya merah yang aneh, dan menatap Sun Chen. Karena jiwa abadi Tan Yun sebanding dengan tingkat ke-7 alam hukuman, ia dapat dengan mudah mengontrol keabadian dari tingkat ke-7 alam hukuman. Oleh karena itu, jika Sun Chen tidak terluka parah, Tan Yun tidak dapat mengendalikan Sun Chen sama sekali. Tapi sekarang secara alami mungkin untuk mengendalikan pikiran Sun Chen dengan mudah. Tan Yun menatap Sun Chen yang tampak kusam,
dan bertanya, katakan padaku, tuanmu Miao Jincheng memiliki latar belakang lain selain memiliki putra 1000 prajurit dan abadi, ucap Tan Yun. Sun Chen berkata dengan jujur, ya. Latar belakang apa, ucap Tan Yun sedikit mengernyit. Sun Chen menjawab, tuan kami adalah anak angkat dari wakil presiden persekutuan alkimia, ucap Sun Chen. Kekuatan macam apa persekutuan alkimia itu? Di mana itu? Tanya Tan Yun. Sun Chen berkata dengan ekspresi datar. Persekutuan alkimia berada tepat di bawah istana tuan kota dan terletak di pusat kota Suanyuan Xiancheng, ucap Sun Chen. Persekutuan alkimia ya? Ucal Tan Yun mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa latar belakang Miao Jincheng begitu dalam. Tan Yun ingin kembali kali ini, jadi dia menghancurkan paviliun Subaosian. Saat ini, tampaknya Miao Jincheng tidak dapat dipindahkan untuk saat ini, agar tidak membuat marah wakil presiden persekutuan alkimia. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, karena ada persekutuan alkimia, apakah ada persekutuan pemurnian artefak, persekutuan pemurnian jimat, dan persekutuan formasi, ucap Tan Yun. Ya, Sun Chen berkata jujur. Semua di pusat kota, ucap Tan Yun bertanya. Iya, Sun Chen menjawab. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip, dan dia berpikir dalam hati, Miao Jincheng aku akan membunuhnya cepat atau lambat, jika saya menyinggung wakil presiden persekutuan alkimia, maka sebelum saya menghancurkan Miao Jincheng, saya perlu menemukan cara untuk memiliki sebuah tempat di guild lain, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun menghancurkan kepala Sun Chen dengan telapak tangan. Kemudian, setelah menyingkirkan semua rampasan, dia mengendarai perahu peri kelas atas Sun Chen keluar kota dengan kecepatan tinggi. 1,5 hari kemudian, di awal tengah hari, Chu Xiaosa, yang gelisah, merasa lega ketika melihat Tan Yun kembali utuh. Bos, akhirnya kamu kembali, kamu tidak tahu, aku telah hidup seperti setahun selama 3 hari terakhir ini, aku takut sesuatu akan terjadi padamu, apakah sudah dimemecahkannya, ucap Chu Xiaosa. Iya, itu sudah terpecahkan, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Bos, apa ranah orang-orang itu? Ucap Chu Xiaosa bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata melalui transmisi suaranya, 36 di peringkat ke-9 alam hukuman dan 14 di peringkat 10 alam hukuman, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa terkejut, dan matanya mengungkapkan sebuah tampilan yang luar biasa. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Setelah kaget, Chu Xiaosa berkata dengan cemas, Bos, kamu membunuh begitu banyak orang Miao Jincheng, adik laki-laki khawatir mereka tidak akan menyerah, ucap Chu Xiaosa. Mata Tan Yun berkedip, dan nadanya mengandung arti mengendalikan seluruh situasi, jangan khawatir, Miao Jincheng tidak akan mengirim siapapun untuk menyerangku untuk saat ini, ucap Tan Yun. Kenapa? Ucap Chu Xiaosa bingung. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia berkata dengan ringan, pikirkan tentang itu, ketika Miao Jincheng mengetahui bahwa dia mengirim begitu banyak orang kuat, tetapi mereka semua mati, apa yang akan dia pikirkan, ucap Tan Yun. Chu Xiaosa tiba-tiba berkata, bos benar, jika saya adalah Miao Jincheng, saya pasti akan merasa bahwa bukan bos yang membunuh 50 orang yang saya kirim secara pribadi, tetapi Anda memiliki latar belakang yang bagus. Sampai dia memahami latar belakang Anda, dia tidak akan pernah berani untuk menembak lagi, ucap daru Chu Xiaosa. Tan Yun bertepuk tangan melihat Chu Xiaosa, dia berkata, kamu benar, tetapi cepat atau lambat dia akan menyelidiki dengan jelas, kita tidak memiliki latar belakang, tetapi sebelum itu, kita harus melakukan hal yang sangat berbahaya, ucap Tan Yun. Apa? Tanya Chu Xiaosa. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, 32 jenis biji yang telah saya tambang pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk memperbaiki tungku alkimia, tetapi saya telah berubah pikiran sekarang. Saya tidak akan memperbaiki tungku alkimia sampai bijinya habis ditambang, saya pribadi akan memperbaiki menara abadi ruang waktu biji sesawi untuk kita semua berlatih. Adapun tungku alkimia, hehe, mari kita biarkan Miao Jincheng meminjamkannya kepada kita, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa terkejut tertegun sejenak. Pinjam, bisakah kira meminjamnya, ucap Chu Xiaosa. Seharusnya bisa, ayo kita pergi ke paviliun Zubaosian, dan memeras Miao Jincheng, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Chu Xiaosa terkejut. Sebelum Chu Xiaosa dapat berbicara, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata,
dia mungkin mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, tetapi kemungkinan ini sangat kecil, bahkan jika dia mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, kita mungkin dapat melarikan diri. Lagi pula, Zubao Xiang'e ada di Fangxi, jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan berani terang-terangan. Tenanglah, ayo kita pergi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Bos, selama 3 hari Anda pergi, saya mendengar bahwa ketika seseorang untuk memaksa kami menyewakan, Anda membunuh pria kulit hitam itu adalah Yiren, dia adalah putra satu-satunya dari penjaga toko Zhang dari Zubao Xiang'e, ucap Daru Chu Xiaosa. Oke baiklah, jika begitu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Chu Xiaosa meninggalkan paviliun Tiange di kota Sishu. 1,5 jam kemudian, di paviliun Zubao Xian. Seorang pria dari paviliun abadi Zubao buru-buru berlari keluar akordeon di lantai 12 dan berkata dengan keras. Manajer Zhang, itu tidak baik, Tan Yun ada di sini, sepertinya pengunjung ini tidak baik, ucap dari seseorang. Mencicit, pintu terbuka, wajah Zhang Hongbi sangat berubah, dan hatinya tenggelam. 3 hari yang lalu, Tuan mengirim 50 orang kuat untuk membunuh Tan Yun, bagaimana mungkin Tan Yun tidak mati, ucap dari Zhang Hongbi di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Zhang Hongbi memikirkan putranya dibunuh oleh Tan Yun. Dia menekan kesedihan dan kemarahan di hatinya tentang kematian putranya dan bertanya, di mana Tan Yun, ucap dari Zhang Hongbi. Manajer Zhang, Tan Yun sekarang ada di lobi di lantai pertama, ucap pria itu berkata dengan jujur. Ini di Zubao Xiang'e-ku, aku tidak percaya dia berani menjadi liar, Zhang Hongbi berkata dengan wajah pucat, panggil semua orang, ikut denganku dan temui dia, ucap dari Zhang Hongbi. Bawahan patuh, ucap pria itu. Setelah pria itu pergi, serunya di dalam paviliun Zubao Xian, 20 makhluk abadi dari alam hukuman urutan ketiga hingga ke-8 datang ke lobi di lantai pertama. Yang membuat Zhang Hongbi marah adalah saat ini Tan Yun sedang duduk di kursi dengan menyilangkan kakinya, sementara Chu Xiaosa sedang menuangkan teh untuk Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun senyaman yang dia inginkan. Dia melirik Zhang Hongbi, yang berada di tingkat ke-7 alam hukuman, dan minum teh peri sendiri. Bos Tan adalah keberanianmu yang sangat besar, apakah kamu tidak takut teh akan diracuni? Ucap Zhang Hongbi memimpin sekelompok orang dengan wajah muram dan berdiri di depan Tan Yun. Haha, Tan Yun terkekeh. Betapa sombongnya dia tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Zhang Hongbi dengan telapak tangannya. Retak. Telapak tangan kanan Tan Yun menggambar lengkungan anggun di kekosongan dan mengusapkannya ke wajah Zhang Hongbi. Puff, Zhang Hongbi mengeluarkan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi, seluruh tubuhnya dipompa 100 kaki jauhnya, dan dia jatuh di deretan rak. Kamu berani memukulku, ucap Zhang Hongbi. Zhang Hongbi bangkit dari tanah dengan wajah merah, dan berkata kepada 20 orang abadi yang berada di alam hukuman, mutilasi dia, ucap dari Zhang Hongbi. Mendengar ini, 20 orang abadi menatap Tan Yun dengan takut, tidak seorang pun berani bertindak gegabah. Alasan mengapa tidak ada yang berani naik adalah karena beberapa orang abadi menyaksikan adegan di mana Tan Yun membunuh putra satu-satunya Zhang Hongbi malam itu. Cepat! Apa yang kamu lakukan, ucap Zhang Hongbi meraung. Salah satu orang abadi, gemetar, berkata, Manajer Zhang, bukan karena kita tidak ingin pergi, tapi kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Iya, ucap yang lain bergema. Pada saat ini, Tan Yun melintas dan muncul di depan Zhang Hongbi, tangan kanannya meraih leher Zhang Hongbi, menamparkan wajah Zhang Hongbi dengan tangan kirinya, dan mencibir, menurutmu apa aku Tan Yun adalah orang yang lembut yang bisa diremas Zubao Xiang'e Anda sesuka hati, saya katakan malam itu, jangan memprovokasi saya lagi, tetapi 3 hari yang lalu Anda mengirim 50 makhluk abadi untuk membunuh saya. Apa mungkin karena ayah tiri tuanmu adalah wakil presiden dari Alchemy Guild, jadi dia akan melanggar hukum. Dan kamu berani menyentuhku Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Seluruh hati Zhang Hongbi bergidik ketika dia mendengar kata-kata ini, mungkinkah Tan Yun memiliki latar belakang, dan latar belakangnya lebih besar dari latar belakang tuannya. Retak. Tan Yun menamparkan wajah Zhang Hongbi lagi, menyebabkan matanya menatap bintang emas. Bos Tan, bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan berbicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap dari Zhang Hongbi dengan gemetar. Pada saat ini, Chu Xiaosa berkata dengan nada mendominasi, Zhang Hongbi,
kakek Xiaoxia memberitahumu bahwa jika aku memberitahumu tentang latar belakang bosku, itu akan membuatmu takut sampai mati. Sudah kubilang, bos kami milik pemilik kota. Sebelum kata-kata Cusia bisa selesai, Tan Yun memotongnya dengan tajam. Sia-sia, ingat, ucap Tan Yun. Ya, saudaraku aku salah, ucap Cusia menjawab dengan tergesa-gesa. Meskipun Chu Xiaosa tidak menyelesaikan kata-katanya, pesannya tentang, bos kami milik penguasa kota, benar-benar terlalu besar. Kata itu yang besar membuat Zhang Hongbi merasa merinding, dari telapak kaki hingga jantung. Apa sebenarnya Tanyuk milik tuan kota? Ya Tuhan, kali ini tuannya menendang pelat besi, ucap Zhang Hongbi berteriak dalam hati. Zhang Hongbi yang dicekik oleh leher Tan Yun, menjadi semakin ketakutan semakin dia memikirkannya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan keringat dingin di dahinya terus menetes ke tanah. Tetapi pada saat ini, Tan Yun berkata kepada Chu Xiaosa tanpa berkata-kata, saya meminta Anda untuk bekerja sama dan bertindak sebagai paksaan. Anda bertindak terlalu banyak, kan? Bagaimana Anda bisa menyatukan saya dan penguasa kota, ucap Tan Yun. Chu Xiaosa tersenyum, transmisi suara berkata, bos, saya awalnya ingin mengatakan bahwa Anda adalah tunangan penguasa kota. Dengan cara ini, Anda akan menakuti Zhang Hongbi, dan selain itu, penguasa kota adalah penguasa Suanyuan Xiancheng, dan dia tidak akan berani pergi ke pemilik kota untuk memverifikasinya, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun berkata dengan suara dingin, jangan lakukan ini, agar tidak membakar dirimu sendiri, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengirim suara transmisi ke Chu Xiaosa, dia menatap Zhang Hongbi dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, Zhang, putramu ingin membunuhku, tetapi aku malah membunuhnya, apakah ini salah putramu, atau salahku, ucap Tan Yun. Zhang Hongbi menggigil dan berkata, menurut peraturan kota, anakku yang salah, itu tidak ada hubungannya dengan itu, ucap Zhang Hongbi. Yah, kamu masih mengatakan sesuatu yang manusiawi, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun selesai berbicara, Zhang Hongbi sangat ketakutan sehingga dia ambruk ke tanah. Tan Yun masih berbalik dengan arogan, duduk di kursi, dan berkata dengan dingin, Zhang Hongbi, kamu hanya seekor anjing Miao Jincheng, aku tidak akan mempermalukanmu. Di mana Miao Jincheng sekarang, ucap Tan Yun. Zhang Hongbi berkata dengan gelisah. Bos Tan, 3 hari yang lalu, tuanku pergi ke persekutuan alkimia untuk mencari ayah angkatnya untuk menghadapinya, dan dia belum kembali. Sebelum Zhang Hongbi selesai berbicara, tawa penuh datang dari di luar pintu, Hongbi, aku akan mengirim seseorang, bagaimana masalah ini ditangani oleh Paviliun Tiange di Suzhen, ucap dari Miao Jincheng tiba-tiba terdengar. Kemudian, Miao Jincheng yang berusia sekitar 60 tahun dan memiliki perut besar, berjalan ke lobi di lantai pertama lantai sambil tersenyum. Miao Jincheng melirik orang asing Tan Yun dan Chu Xiaosa di depannya, lalu mengerutkan kening, menatap Zhang Hongbi, yang memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan bertanya, ada apa, ucap Miao Jincheng. Zhang Hongbi mengirim transmisi suara ke Miao Jincheng dengan cemas, dan berkata, Tuan, pemuda berjubah ungu itu adalah Tan Yun. Jangan influsif, biarkan bawahanmu menyelesaikan apa yang mereka katakan, ucap dari Zhang Hongbi lewat transmisi suara. Mendengar ini, Miao Jincheng berkata tanpa ekspresi, katakan padaku, apa yang terjadi, ucap Jincheng. Zhang Hongbi berkata dengan suara gemetar, Tuan, Tan Yun ini memiliki latar belakang yang bagus, dia sama sekali tidak takut dengan latar belakangmu. Baru saja, pengikutnya, Chu Xia, hampir membocorkan latar belakang Tan Yun. Sekarang jelas bahwa latar belakang Tan Yun adalah penguasa kota, ucap dari Zhang Hongbi. Setelah mendengar ini, tubuh tua Miao Jincheng bergetar dan menelan ludah, lalu dia mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, ternyata seorang terhormat tamu datang, maaf aku tidak sopan, ucap dari Miao Jincheng. Bos Tan, cepatlah. Silakan duduk, ucap dari Miao Jincheng. Pada saat ini, Miao Jincheng selesai berbicara, seolah memikirkan sesuatu, memandang Tan Yun, dan buru-buru berkata lagi, Bos Tan, saya mengirim bawahan untuk mengundang Anda untuk datang 3 hari yang lalu, dan Anda akhirnya di sini, yang membuat paviliun abadi Zubao saya penuh dengan kecemerlangan, ucap dari Miao Jincheng. Tan Yun memandang Miao Jincheng, yang berada di tingkat ke-7 dari alam hukuman, dan berkata dengan arogan. Haha, Bos Miao, kamu benar-benar fasih. Kamu berani memerintahkan 50 orang untuk membunuhku, dasar babi gemuk yang mati, jangan pikirkan itu,
apakah kamu pikir kamu memiliki ayah angkat, jadi kamu berani menghancurkan kepalaku? Percaya atau tidak, jika aku mengatakan sepatah kata pun, ayah angkatmu harus keluar dari Guild Alkimia, ucap dari Tan Yun. Tan Yun meraih Miao Jincheng dengan satu tangan dan mencibir, ayo pergi, bawa aku ke Guild Alkimia, aku curiga ayah angkatmu ingin membunuhku, itu sebabnya kamu mengatur agar kamu melakukannya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Miao Jincheng tercengang. Bos Tan, jangan impulsif, dengarkan pemuda ini yang menyinggungmu karena dia memiliki mata dan tidak mengenal tingginya gunung. Miao Jincheng memohon dengan getir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah angkatku, ucap dari Miao Jincheng. Miao Jincheng tidak bodoh, dia mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun ingin memindahkan ayah angkatnya. Dia tahu lebih jelas bahwa masalah ini harus berubah menjadi hal besar dari hal kecil. Jika ayah angkat tahu bahwa dia telah tersinggung, seseorang dengan latar belakang seperti Tan Yun, ayah angkat bahkan akan bunuh diri dalam kemarahan untuk melindungi dirinya sendiri. Tan Yun memandang Miao Jincheng yang untuk sementara takut olehnya, dan dia tahu bahwa ikan itu terpikat. Secara alami, Tan Yun tidak akan membawa Miao Jincheng ke persekutuan alkimia untuk menemukan ayah angkatnya. Tan Yun berpura-pura membawa Miao Jincheng ke persekutuan alkimia untuk meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang sangat arogan. Sialan, Chu Xia maju selangkah, menamparkan wajah Miao Jincheng, dan berkata, orang tua, kamu dibutakan oleh mata anjingmu. Bahkan bosku ingin membunuh. Bosku adalah orang yang rendah hati, hari itu ketika Anda mengirim putra Zhang Hongbi untuk membawa orang untuk memaksa bos saya memindahkan paviliun Sisu Zentian, bos saya memikirkannya, karena semua orang terbunuh, dia tidak datang untuk membersihkan Anda, biarkan saja seseorang memberi Anda pesan, jangan memprovokasi bosku lagi. Tapi bagaimana denganmu? Bahkan mengirim 36 peringkat 9 dan 14 peringkat 10 untuk membunuh bosku, ucap dari Chu Xiaosa. Mendengar ini, Miao Jincheng ketakutan, dia ingin berdalih, mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengundang Tan Yun. Tetapi dia berpikir bahwa karena Tan Yun belum mati sekarang, dia telah belajar dari 50 orang bahwa dia ingin membunuhnya. Jika dia berdebat saat ini, itu hanya akan membuat Tan Yun semakin kesal. Semakin Miao Jincheng memikirkannya sekarang, semakin ketakutan, dan tubuh gemuk itu semakin bergetar. Bos Tan, aku tahu itu salah, aku mohon Tuan jangan beritahu ayah angkatku tentang ini. Jika tidak, jika ayah saya tahu bahwa saya telah menyinggung Anda, ayah angkat saya tidak akan memaafkan saya. Sumpah, ayah angkat saya sama sekali tidak sadar. Selama kamu memaafkan si kecil kali ini, aku tidak akan pernah berani melawanmu di masa depan. Retak. Sebelum Miao Jincheng selesai berbicara, Tan Yun menamparnya lagi. Segera, Tan Yun melepaskan pergelangan tangan Miao Jincheng dan berkata tanpa ragu. Berlututlah untukku, jika kamu bisa memuaskanku, aku mungkin menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku, Tan Yun, memiliki 100 cara untuk membuatmu dan ayah angkatmu menghilang dari Suan Yuan Xiancheng, ucap dari Tan Yun. Miao Jincheng memandang Tan Yun, dia menggigil, berlutut di depan Tan Yun, dan memohon, Bos Tan, Xiao benar-benar tahu itu salah, katakan, apa yang kamu ingin si kecil ini lakukan, agar kamu akan memaafkanku, ucap dari Miao Jincheng. Bang! Tan Yun menendang Miao Jincheng ke tanah, dan berkata dengan dingin, apakah kamu membutuhkanku untuk mengajarimu cara melakukannya, ucap Tan Yun. Bos Tan! Mata Miao Jincheng berbalik, dia memandang Zhang Hongbi dan berkata dengan tegas, mengapa kamu masih tertegun, berikan kepada Bos Tan, batu abadi, ucap dari Miao Jincheng. Tuan, berapa harganya, ucap Zhang Hongbi berkata hati-hati. 5 juta batu abadi tingkat rendah, ucap dari Miao Jincheng. Tepat setelah Miao Jincheng selesai berbicara, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, hah, ucap Tan Yun. 10 juta, ucap Miao Jincheng buru-buru mengubah kata-katanya. Yah, 10 juta baik-baik saja, Tan Yun mengangguk dan berkata, tapi 10 juta ini bukan batu abadi tingkat rendah, tetapi batu kelas menengah, ucap Tan Yun. Oke, bagus, kelas menengah adalah kelas menengah, ucap Miao Jincheng yang mencintai uang seperti hidupnya, hatinya berdarah. Tuan, Zhang Hongbi berkata dengan ragu-ragu, Zubao Xiange kami tidak memiliki begitu banyak likuiditas sekarang, ucap dari Zhang Hongbi. Miao Jincheng, yang ketakutan setengah mati, bertanya, bagaimana mungkin tidak ada, ucap Miao Jincheng. Tuan,
Kamu lupa, dana kami semua ada di obat mujarab hukuman, ucap Zhang Hongbi jujur. Setelah mendengar ini, Miao Jincheng ingat bahwa dia sedang menimbun. Miao Jincheng menatap wajah Tan Yun yang suram, dan buru-buru bertanya kepada Zhang Hongbi, lalu berapa banyak batu abadi kelas menengah yang masih kita miliki, ucap Miao Jincheng. Zhang Hongbi berkata dengan ekspresi tulus, Tuan, jika Anda melipat batu abadi kelas bawah menjadi batu abadi kelas menengah, masih ada 6,5 juta, ucap dari Zhang Hongbi. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat, tetapi dia tahu bahwa dia akan menerimanya ketika dia melihatnya, dan dia tidak bisa mengarahkan musuh ke jalan buntu, jika tidak, Miao Jincheng akan benar-benar memberitahunya apa yang terjadi padanya ayah angkat. Pada saat itu, Tan Yun khawatir itu akan merugikan diri sendiri dan kontraproduktif. Tan Yun mengangguk dan berkata, Miao Jincheng, demi berlutut, aku akan meminta 5 juta, ucap dari Tan Yun. Miao Jincheng tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menerimanya lebih sedikit, dan pada saat yang sama, dia bisa mendengar dari nada bicara Tan Yun. Selama Tan Yun menerima batu abadi, keluhan antara dirinya dan paviliun Sishu Zentian akan berakhir. Pada saat ini, Tan Yun berbicara lagi, namun, berapa banyak tungku alkimia yang dijual oleh Anda Zubao Xiange, dan berapa banyak yang saya inginkan, ucap Tan Yun. Tungku alkimia? Miao Jincheng tercengang. Bos Tan, kami tidak punya banyak di luar kota. Orang-orang tahu cara membuat alkimia, tetapi tidak ada gunanya jika Anda menginginkan tungku alkimia ini, ucap Miao Jincheng. Omong kosong, Tan Yun tampak seperti anak yang merendahkan. Di Fangxi, bukankah kamu punya 2 cabang di Zubao Xiange? Beri aku batu abadi dulu, lalu aku akan pergi ke 2 titik koma bersamamu untuk mendapatkan tungku alkimia, ucap Tan Yun. Miao Jincheng tidak berani menolak dan mengikuti kata-kata Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun duduk di kursi giok, dan Miao Jincheng memerintahkan Zhang Hongbi untuk mengambil batu abadi dari toko utama Zubao Xiange dan 2 cabang lainnya ke Tan Yun. 1 jam kemudian, Zhang Hongbi menyerahkan 2 cincin abadi ke tangan Tan Yun dengan hormat. Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi ke dalam cincin abadi. Setelah menghitung, cincin pertama berisi 3 juta batu abadi kelas menengah. Cincin kedua berisi 2 juta batu abadi kelas menengah. Ketika Tan Yun menerima batu abadi dengan kepuasan, Miao Jincheng yang menganggap kekayaan sebagai hidupnya, merasakan sakit di dalam hati. Kemudian, atas permintaan Tan Yun, Miao Jincheng membawa Tan Yun dan Chu Xiaosa ke lantai 3 paviliun Zubao Xian. Setelah memeriksa, ada 100 botol peralatan peri berkualitas tinggi dan tungku alkimia dan 300 botol produk kelas atas di lantai 3 tungku alkimia abadi. Selain itu, ada 1000 botol masing-masing tungku alkimia peri tingkat menengah dan rendah. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun mengikuti Miao Jincheng dan menjarah semua tungku alkimia di 2 cabang Zubao Xiange lainnya. Tungku alkimia peri tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas, 5.000 botol penuh. Setelah itu, Tan Yun menepuk wajah Miao Jincheng dan berkata sambil tersenyum ringan, jauhi aku di masa depan, dan jika kamu berani bertindak liar di depanku, aku ingin kamu mati, jelaskan, ucap Tan Yun. Miao Jincheng seperti ayam mengangguk sering seperti mematuk nasi, aku mendengarnya dengan jelas, ucap dari Miao Jincheng. Tan Yun menepuk bahu Miao Jincheng sambil tersenyum, dan berkata dengan tawa di telinganya, oh, aku lupa memberitahu kamu, 50 kantong anggur dan kantong beras yang kamu kirim, itu telah diselesaikan olehku, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun membawa Chu Xia dan pergi dengan angkuh. Di lantai 12 paviliun Zubao Xian, di dalam kesepakatan, Miao Jincheng memikirkan 5 juta batu abadi kelas menengah yang telah diperas Tan Yun, serta 5.000 tungku alkimia yang bernilai banyak uang, serta tamparan di wajah, tubuh tua bergetar hebat. Aku sangat kesal, Miao Jincheng berteriak. Kapan Miao Jincheng mengalami penghinaan seperti ini, ucap dari Miao Jincheng. Puf. Zhang Hongbi buru-buru mendukung Miao Jincheng dan menghiburnya, Tuan, uang adalah sesuatu di luar tubuhmu, jangan terlalu marah. Ketika ramuan hukuman tidak dijual di pasar, kami akan menjual ramuan bermutu rendah, dan pil hukuman kelas menengah, pada saat itu, kami pasti akan menghasilkan banyak uang, ucap dari Zhang Hongbi. Mendengar ini, Miao Jincheng merasa lebih baik. Setelah itu, Miao Jincheng bergumam pada dirinya sendiri, Manajer Zhang, apakah menurut Anda pendukung di belakang Tan Yun ini harus menjadi penguasa kota, ucap dari Miao Jincheng.
Zhang Hongbi mengangguk dan berkata, iya. Miao Jincheng mencoba yang terbaik untuk menenangkan kemarahan di hatinya, dan berkata dengan suara rendah, hah. Tidak, jika latar belakang Tan Yun begitu kuat, mengapa dia tidak membuka toko di dalam kota, tetapi pergi ke kota luar kita? Miao Jincheng menjadi semakin bingung, ini, tidak masuk akal, ucap dari Miao Jincheng. Zhang Hongbi mengerutkan kening, Tuan, mungkinkah Tan Yun mencoba menakut-nakuti kita, ucap dari Zhang Hongbi. Miao Jincheng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, jika Tan Yun tidak memiliki latar belakang, maka di antara 50 orang yang kukirim, ada 14 peringkat ke-10 alam hukuman, dan dia tidak akan membunuh 50 orang itu. Pasti ada orang kuat yang diam-diam melindunginya. Yah, jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya, ucap Miao Jincheng. Miao Jincheng menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda membiarkan saya mengetahuinya, dia tidak memiliki latar belakang, saya harus mencungkil matanya, memotong lidahnya, dan mencabik-cabik mayatnya menjadi 10.000 keping, ucap Miao Jincheng. Setelah itu, Miao Jincheng segera meninggalkan Zubao Xiang'e, siap untuk kembali ke rumah Miao dan membiarkan pengurus rumah yang bertanggung jawab menyelidiki Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Cuk Xiaosa berjalan di pasar dengan semangat yang menyegarkan. Bos, kamu terlalu baik, kamu menakuti Zhang Hongbi dan Miao Jincheng seperti cucu, ucap Cuk Xiaosa berkata dengan penuh semangat kepada Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan suara serius, kertas tidak dapat menahan api, cepat atau lambat Miao Jincheng akan tahu bahwa saya tidak memiliki latar belakang. Sebelum itu, kita harus membuat diri kita lebih kuat sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Setelah Cuk Xiaosa menganggukkan kepalanya, dia berkata, Bos, sekarang kita memiliki batu abadi, mengapa tidak membeli beberapa pil abadi hukuman untuk meningkatkan kekuatan kita, ucap Cuk Xiaosa. Tan Yun tersenyum dan berkata, di Suanyuan Xiancheng, bahkan jika itu adalah tanah terlantar, tidak ada obat mujarab hukuman berkualitas tinggi untuk dijual. Apa gunanya membeli obat mujarab hukuman tingkat rendah, menengah, dan tinggi? Apa yang kamu lakukan untuk membeli eliksir hukuman dari toko lain, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Cu Xia tertegun, Bos, terakhir kali saya pikir Anda bercanda ketika Anda mengatakan bahwa Anda dapat memperbaiki eliksir hukuman berkualitas terbaik. Bukan, tapi Anda benar-benar tahu cara membuatnya, ucap Cuk Xiaosa. Omong kosong, sudut mulut Tan Yun sedikit naik. Oke, ayo pergi membeli beberapa tungku alkimia, ucap Tan Yun. Ah, tungku alkimia? Cuk Xiaosa bingung, kita sudah punya 5.000 botol tungku alkimia, mengapa kita akan membelinya? Tidak mungkin kita beli kembali dan kemudian menjualnya kembalikan, ucap Cuk Xiaosa. Tan Yun berkata, berhenti bicara omong kosong, saya membeli tungku alkimia untuk alkimia. Adapun 5.000 botol, saya berencana untuk menggunakannya, membeli 5.000 botol lagi, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.